Ini yang kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu. Kami hari ini siap menerima berkat firman Tuhan sebelum kami memulai weekend kami. Sebelum kami beribadah kepada Tuhan di gereja kami mau mencari Tuhan pagi hari ini, kami mau mengakhiri minggu ini bersama dengan Tuhan, dan kami mau memulainya nanti hari Minggu bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, memulai bersama dengan Tuhan, pasti hal-hal dahsyat, pertolongan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk bersama dengan saya mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara semuanya di ibadah doa pagi. Saya percaya ibadah hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, menjadi ibadah yang penuh dengan pertolongan, penuh dengan berkat Tuhan, dan penuh dengan hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali di dalam ibadah yang penuh dengan berkat ini. Kita sepanjang minggu sudah belajar banyak dari Matius 26. Hari ini kita mau lanjut di Matius 27. Pengumuman akan saya sampaikan nanti di akhir dari ibadah karena kita mau segera membaca firman Tuhan. Wow, saya excited sekali untuk menyampaikan isi hati ini, isi hati Tuhan ini buat setiap Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini. Matius 27 kita buka sama-sama ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dikatakan apa? Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkan dia kepada Pilatus, wali dari negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak memperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang tanah itu disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat penguburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan kepada Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Wow. Bapak Ibu Saudara, satu firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati saudara dengan pengetahuan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kegagalan Yudas. Kalau kemarin kita udah belajar dari kegagalannya Petrus, hari ini kita mau belajar dari kegagalan Yudas. Sebab itu saya beri tema itu cukup sederhana, belajar dari kegagalan Yudas. Sama-sama tulis di live chat, belajar dari kegagalan Yudas. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa awal mula Yesus bisa ditangkap itu karena Yudas. Karena Yudas nih, karena dia serakah sekali, dia memutuskan untuk menjual Yesus karena dia mungkin ada sakit hati atau mungkin dia ada kepahitan dengan Yesus. Kita juga nggak tahu dengan jelas kenapa. Tetapi kita bisa melihat dia membuat sebuah kegagalan sama seperti Petrus. Kalau Petrus menyangkal, kalau Yudas menjual. Menurut saya dua-duanya sama-sama mengecewakan Yesus. Tetapi endingnya sangat berbeda. Endingnya Petrus saat dia bersalah, tetapi Tuhan tetap mengangkat dia dan Tuhan mengampuni dia dan Tuhan membuat Petrus menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Bahkan kita melihat bahwa Bapak Gereja yang kita kenal hari ini adalah Petrus. Kita tahu karena dia memulai kegerakan awal-awal. Dia bahkan membuat KKR yang pertama, saya sebut Bapak Ibu Saudara, di mana ribuan orang bertobat dan akhirnya mereka terima karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua. Tetapi sayangnya Yudas tidak menyadari itu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari sisi itu. Bapak Ibu, ada yang bertanya kepada saya lupa ya, beberapa saat yang lalu, kalau nggak salah ada di WA atau di Instagram ada yang tanya, orang-orang Mahkamah Agama ini kok bisa mereka menangkap Yesus dan akhirnya mereka mendakwa Yesus. Oke, jadi kita melihat di sini bahwa orang-orang ini menangkap Yesus. Mereka menangkap Yesus kenapa? Karena mereka punya kuasa itu, karena mereka Mahkamah Agama.
Tetapi untuk menghukum Yesus secara legal mereka nggak bisa. Kenapa? Mereka cuma mahkamah agama Yahudi. Karena pada zaman itu pemerintahnya bukan orang Yahudi, pemerintahnya orang Roma. Jadi saudara, memang mereka harus menangkap Yesus itu menurut saya itu ilegal semestinya. Ya, tetapi ya karena zaman itu belum seperti zaman sekarang ya, nggak bisa diviralin dan lain-lainnya. Akhirnya mereka memutuskan karena disetujui oleh massa, mereka menangkap Yesus. Sebab itu menangkap Yesusnya waktu malam. Nah, saudara bisa bayangin kalau waktu pagi nangkap Yesus, nah semuanya bisa lihat, semuanya bisa lihat bahwa Yesus ditangkap. Karena itu mereka tidak berani menangkap Yesus waktu acara-acara besar. Karena pasti ada pemberontakan. Sebab itu malam hari setelah Yesus berdoa ditangkap Yesus. Memang itu ilegal. Akhirnya mereka dimasukkan ke mahkamah agama. Saudara harus tahu mahkamah agama itu nggak perlu yang namanya audiens besar. Mereka hanya butuh orang-orang penatua-penatua atau ketua-ketuanya dan mereka membuat keputusan bersama. Dan keputusan mereka adalah mereka mau membunuh dan menghukum mati Yesus. Tetapi mereka nggak bisa menghukum mati Yesus karena mereka nggak punya legalnya. Sebab itu dikatakan mereka membelenggu dia, dikatakan lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Nah, jadi mereka setelah mendakwa Yesus, mereka mau hukum mati Yesus, mereka membawa dulu ke Pilatus. Nggak bisa langsung dibunuh. Kenapa? Karena mereka nggak punya kuasa. Yang punya kuasa pemerintah. Nah, pemerintah itu dipimpin oleh Pilatus. Pilatus itu wakilnya dari pemerintah Roma untuk memerintah di Yerusalem. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita melihat ya ada pihak yang ketiga yang harus dilewati. Sebab itu memang yang pertanyaan sangat bagus dari jemaat ini ya. Memang atas dakwaan apa? Atas standing apa? Nggak ada memangnya. Itu mereka cuma asumsi, mereka cuma praduga bahwa Yesus melanggar hukum. Tetapi mereka membuat keputusan sendiri dan akhirnya mereka mengusahakan untuk mereka punya satu case yang kuat untuk mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Dan nanti kita akan belajar di minggu depan ya, sepanjang minggu kita mau belajar sama-sama tentang peristiwa ini. Apa yang terjadi setelah itu. Ya, jadi semestinya mereka melakukan sesuatu yang ilegal dan itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, kembali kepada Yudas. Nah, Yudas ini dikatakan di ayat 3, pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yudas bisa menyesal? Sederhana, karena dia nggak pernah berpikir bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Saudara, Yudas berasumsi bahwa Yesus hanya akan dihukum, bahwa Yesus hanya akan dicambuk. Dan Yesus akan membela diri dan Yesus akan membebaskan diri. Kenapa? Berkali-kali Yesus itu hampir dibunuh. Tetapi Yesus menghilang di antara banyak orang. Itu menunjukkan kuasanya Tuhan sebagai dirinya sebagai Tuhan 100%. Dia bisa menghilang, dia istilahnya bisa menutup dirinya sehingga orang nggak bisa nangkep dia. Nah, Yudas berasumsi pada malam itu bahwa di dakwaan itu Yesus pun juga punya kuasa untuk menghilangkan diri. Dia berasumsi bahwa Yesus tidak akan dihukum mati. Dihukum pun paling dicambuk. Dihukum pun paling dipukulin, ditinju seperti yang kemarin kita baca. Mungkin paling parah dimasukin penjara. Dan Yesus pasti dengan kuasanya pasti bisa membebaskan diri dari penjara. Yudas berasumsi apa? Dia berasumsi bahwa oke, kalau Yesus sampai ditangkap, apa yang terjadi? Kalau Yesus ditangkap, pasti ada banyak orang yang demo. Dan pasti banyak orang yang demo ini pasti akan membebaskan Yesus. Mau gak mau akhirnya harus dibebaskan. Bapak Ibu Saudara, Yudas berasumsi bahwa kalau itu semuanya Yesus bisa lakukan, lumayan dapat 30 keping perak. Kenapa? Karena dia bendahara. Dia berpikir ya udah tambahan untuk bendahara. Atau mungkin dia berpikir ya untuk aku. Ya untuk tambah ceperan untuk aku, itu yang di dalam pikirannya. Nah, tetapi asumsi itu nggak benar. Akhirnya Yesus dihukum mati. Nah, Bapak Ibu, dari kegagalan Yudas di sini kita bisa belajar yang pertama, jangan hidup selalu berasumsi. Sama-sama tulis di live chat, jangan berasumsi. Jangan hidup selalu dalam asumsi. Kadang-kadang di dalam hidup kita selalu berasumsi. Asumsi itu adalah apa? Praduga kita tentang apa yang akan datang, ya, praduga kita tentang pikiran kita yang kita pikir selalu benar. Kita duga, oh ya saya akan bertobat kalau nanti saya udah mau mati. Nah itu kan asumsi. Saya bisa bertobat kalau saya mau mati. Loh gimana kalau tiba-tiba belum sempat bertobat terus udah mati? Nah itu kan asumsi. Oh ya Pak, nanti saya akan melayani Tuhan kalau udah umur 60-an. Bagaimana saudara bisa berasumsi saudara sampai usia 60-an? Bagaimana saudara bisa tahu Tuhan Yesus belum datang pada saat saudara usia 40. Nah, kadang-kadang kita tuh suka berasumsi.
Bahkan kita asumsi yang buruk tentang Tuhan. Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak sayang sama saya, Tuhan gak peduli dengan saya, Tuhan itu meninggalkan saya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita perhatikan itu semuanya hanya asumsi. Kadang-kadang kita berasumsi yang buruk tentang orang lain. Ini orang jahat, ini orang yang ini orang yang gak baik, ini orang yang kejam. Mungkin kita berkata demikian. Tetapi asumsi kita belum tentu benar. Saudara, hidup dalam asumsi selalu mendatangkan malapetaka bagi orang percaya. Kadang-kadang kita berasumsi bahwa kita ini bisa meninggalkan Tuhan dan satu saat nanti kita kembali kepada Tuhan. Bagaimana kalau gak ada kesempatan lagi? Bapak Ibu, dalam hidup ini kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. 1 jam kemudian kita gak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, waktu saya hari Minggu ya kemarin tanggal awal September waktu saya khotbah, saya gak pernah berpikir bahwa setelah saya khotbah yang jam 12 Pak Riza Solihin meninggal dunia. Saya nggak pernah berasumsi bahwa sahabat saya yang sampai dengan hari ini saya masih sangat kangen dengan beliau. Bisa tiba-tiba di usia 57 dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak pernah bisa tahu. Saudara, asumsi manusia sering salah. Kenapa? Karena kita manusia yang sangat terbatas. Sebab itu doa saya Bapak Ibu, kita ayo jadi orang, jangan suka asumsi-asumsi yang berlebihan. Jangan kita suka berpikir-berpikir yang aneh-aneh. Kita harus jadi orang-orang Kristen yang hidupnya selalu berpegang kepada kebenaran. Ya, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan kita berasumsi. Ya, kita selalu berpegang kepada realita yang ada. Selama ada kesempatan saya ikut Tuhan, saya harus mengikut Tuhan. Selama ada kesempatan saya berdoa kepada Tuhan, saya pun juga mau berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, seandainya Yudas pada saat itu gak berasumsi, mungkin dia bukan orang yang akhirnya menjadi pengkhianat terbesar. Tetapi ya apa boleh buat. Karena asumsi yang dia miliki, yang terjadi adalah dia menyesali perbuatannya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Yudas dipakai sama iblis. Akhirnya dia menjual Yesus dan mengakibatkan Yesus untuk mati. Bapak Ibu, jangan asumsi ya dalam hidup ini. Jangan selalu berasumsi semuanya itu jahat dari Tuhan. Tuhan gak pernah merencanakan yang jahat. Tapi jangan juga berasumsi segala sesuatu pasti baik. Kita juga harus berjaga-jaga terhadap orang-orang. Kita harus berjaga-jaga terhadap kondisi zaman. Jangan pernah berasumsi. Nah saudara, yang kedua dikatakan apa? Menyesal ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudara, yang kedua yang saya pelajari dari kegagalan Yudas adalah seringkali penyesalan itu terlambat. Tulisilah chat, penyesalan itu terlambat. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menyesalnya itu kalau udah terlambat. Itu yang saya sesalkan, yang dialami banyak orang. Banyak orang berbuat dosa dulu, banyak orang melakukan dosa dulu, banyak orang berbuat salah dulu, baru menyesalnya kemudian hari. Bapak Ibu, boleh gak sebelum kita bertindak, jangan kita bertindak buru-buru. Dalam kita mengambil keputusan, jangan kita itu dengan emosi. Saat kita itu mengambil sebuah langkah di dalam pelayanan, saat kita mengambil sebuah langkah di dalam rumah tangga kita, saat kita mengambil langkah di dalam pekerjaan kita, jangan kebawa emosi, jangan kebawa ketakutan, jangan kebawa kekhawatiran. Kita itu harus dengan tenang. Kenapa? Karena kalau tidak, maka kita akan membuat keputusan yang salah dan nyeselnya nanti udah terlambat. Kadang-kadang kita tuh harus belajar tenang. Sama-sama tulis di live chat, tenang. Ya, dalam menghadapi apapun tenang. Jangan kita itu jadi orang yang, menurut saya sayang sekali ya. Kita tuh jadi orang yang bahasa Surabaya itu gerusa-gerusu. Cepat-cepat. Saya tuh orangnya cepat-cepat banget. Saya ini orangnya tuh sangat cepat dalam semuanya. Tetapi saya belajar ya, di dalam pengalaman saya melayani, ya, kadang-kadang saya juga bisa salah, kadang-kadang saya juga bisa tergesa-gesa membuat keputusan. Tapi saya selalu belajar, sampai hari ini saya masih belajar. Bahwa saya itu harus tenang dulu baru buat keputusan. Saya harus tenang dulu baru saya itu mengambil tindakan. Karena kalau enggak, saat kita itu kepalanya lagi panas, kepalanya belum dingin, kita masih emosi, kita masih marah, kita masih lagi berada di dalam keadaan yang gak enak. Maka keputusan kita bisa salah dan penyesalan itu nanti terlambat. Dan kita gak bisa tarik kembali perkataan kita gak bisa tarik kembali keputusan kita mungkin. Kita gak bisa tarik kembali bagaimana kita nyakiti orang lain. Ayo Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu kita harus bijaksana. Kita harus tenang, kenapa? Karena penyesalan itu kadang-kadang datangnya terlambat. Jadi kalau bisa kita tuh don't make a mistake. Jangan kita buat kesalahan. Oke, semua orang pasti buat kesalahan. Tetapi kalau kita hati-hati kita bisa meminimalisir.
Kita bisa mengurangi, kita bisa memastikan, oh nggak akan parah. Kenapa? Karena kita ini punya Tuhan yang selalu memberikan kita itu hikmat untuk kita membuat keputusan yang benar. Kadang-kadang cuma kita aja yang nggak pakai hikmat ini. Ya Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk kita tuh jadi orang yang berhikmat. Ya setuju, sama-sama katakan amin. Dan yang terakhir, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah ini yang sedih Bapak Ibu, di mana Yudas memutuskan untuk menggantung diri. Yang ketiga yang kita pelajari dari kegagalan Yudas adalah jangan lupa kesempatan yang kedua. Sama-sama tulis di live chat, jangan lupa kesempatan yang kedua. Saudara Petrus diberikan kesempatan yang kedua. Petrus menyangkali Yesus 3 kali lagi, bukan cuma sekali. Ya, dan apa yang terjadi? Pada saat Yesus bangkit, Yesus memberikan kesempatan kedua. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, saya yakin untuk Yudas pun semestinya itu ada grace yang sama, ada kemurahan yang sama. Ada kesempatan juga yang kedua kepada Yudas. Tetapi sayangnya Yudas mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kalau ada yang ikut doa bagi yang mau bunuh diri, segera batalkan pemikiran itu. Kenapa? Tuhan selalu berikan kesempatan yang kedua. Sejatuh-jatuhnya engkau, setitik terendahnya engkau, Tuhan tidak akan pernah gagal untuk memberikan kesempatan yang kedua. Dia selalu memberikan second chance. Dia selalu memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kita. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, seandainya Yudas membuat keputusan untuk bertobat, dia nangis, dia bertobat, dia datang kepada rasul-rasul yang lain, dia berkata, aku buat kesalahan, aku buat kesalahan. Mungkin dia masih bisa terselamatkan. Tetapi sayangnya Yudas memutuskan untuk bunuh diri. Karena penyesalan membuat kita itu mau menyerah. Penyesalan membuat kita jatuh. Penyesalan membuat kita tuh berpikir kita meninggalkan semua. Jangan meninggalkan pernikahanmu. Jangan meninggalkan pekerjaanmu. Jangan meninggalkan pelayananmu. Hanya karena penyesalan dan kesalahan orang atau kesalahan saudara sendiri. Ingat, kesempatan kedua Tuhan tetap berikan. Kesempatan kedua tetap tersedia bagi kita yang percaya kepada Dia. Sama-sama tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman ini yang mengingatkan setiap kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa hari Minggu besok kita ada ibadah. Saya akan khotbah 6 kali dari pagi sampai malam. Tapi ada Pak Jeffrey S. Chandra melayani kita 10-12 di Tunjungan Plaza. Dan khusus jam 4 dan jam 6 di Pakuwon Mall. Sampai ketemu hari Minggu besok. Saya akan menyelesaikan seri khotbah saya. Saya akan khotbahkan tentang diurapi dan ditandai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share ke teman-teman saudara yang lain. God bless you. Haleluya. Amin.